Selamat pagi, teman-teman, ibu bapak, saudara-saudari sekalian dalam Kristus. Mari kita satukan hati, pikiran kita, kosongkan pikiran kita, kosongkanlah hati kita daripada hal-hal pribadi, supaya kita bisa tumpukan perhatian untuk saat teduh pada pagi ini. Mari kita sama-sama angkat tanda kemenangan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa di surga. Selamat pagi Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Selamat pagi oh Roh Kudus. Terima kasih kami ucapkan untuk pagi ini. Pagi yang indah, pagi yang tenang dan damai. Terima kasih kerana telah memberikan kami satu hari yang baru untuk pagi ini menjalani hidup kami, memberi kami waktu untuk memurnikan diri kami. Terima kasih, ya Allah, atas hari yang lepasnya, yang semalamnya, yang telah kami lalui. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami untuk semalamnya. Jika kami melakukan kesilapan dan tidak menyenangkan hati-Mu, maafkanlah kami, kerana kami tidak bermaksud untuk melukakan hati-Mu, ya Allah Bapa. Ya Allah Bapa, terima kasih juga kerana telah mengumpulkan kami pada saat teduh pagi ini. Terima kasih kerana telah menemukan kami dengan komunitas ini. Terima kasih juga, ya Allah, ke atas petugas-petugas yang bertugas pada pagi ini. Berkatilah mereka, ya Allah, agar mereka bisa membawa kami masuk lebih dalam lagi. Ya Allah Bapa, berkatilah kami agar kami bisa mengatasi segala masalah-masalah di dalam hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu. Jangan biarkan kami terpisah daripada-Mu. Ya Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, hadirlah bersama kami pada pagi ini. Kasihlah kami pada pagi ini. Lindungilah kami juga, ya Allah. Lihatlah kami yang tunduk, yang sujud di hadapan-Mu pada awal pagi ini. Kami mengasihi-Mu, ya Allah. Semoga pujian dan penyembahan kami, juga firman pada pagi ini, dan semua doa-doa kami diperkenankan oleh Allah Bapa di syurga. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus. Firman Tuhan di dalam Matius 6:26 mengatakan, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Lewat firman ini, Tuhan mengingatkan kita
untuk tidak kita khawatir akan hidup kita. Karena Tuhan adalah Tuhan penolong kita. Dia selalu menolong kita. Tidak sedikit pun dia meninggalkan kita. Dia selalu menyertai jalan hidup kita lewat pergumulan hidup kita. Dan apabila pada pagi hari ini kita boleh dalam komunitas pemulihan hati saat teduh ini, inilah jalan Tuhan untuk penolong kita. Sehingga kita boleh tetap terus berada di dalam bimbingan dan tuntunannya. Sehingga kita boleh terus melewati hari lepas hari lewat pergumulan hidup kita ini. Kita dapat terus maju melangkah, dan pada akhirnya kita memperoleh suatu kemenangan. Mari kita puji Tuhan kita. Lewat pujian ini adalah juga doa kita. Kita mau yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Kita ulangi lagi. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu, Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu, Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku,
Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Benar Tuhan Yesus. Lewat pujian ini Tuhan, kami mau iman, kami mau yakini Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya penolong dalam seluruh kehidupan kami. Hanya Engkaulah satu-satunya yang kami cari Tuhan. Engkaulah satu-satunya andalan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas iman yang Engkau beri itu pada kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan. Kami ingin datang menyembah Engkau Tuhan Yesus. Bila saat ini hati kami yang sudah melekat padamu ini Tuhan. Boleh Tuhan Engkau hantar kami di dalam penyembahan kami. Kami juga mau Tuhan seperti Bunda Maria Tuhan Yesus. Yang selalu boleh menerima apapun Tuhan. Di mana dikatakan bahwa sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dan kami mau juga Tuhan, seperti Maria. Kami datang pada pagi hari ini kepadamu Tuhan. Bersembah sujud di hadapanmu. Dengan kekudusan hati kami dan kekudusan Engkau Tuhan Yesus. Mari saat ini kita sembah Tuhan kita. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru. Kita ulangi lagi, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Jamah hati kami Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam.
Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Kita katakan, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi, surga bumi menyembahmu. Surga bumi, surga bumi menyembahmu. Surga bumi, surga bumi
sebab aku ini kudus. Kuduslah kamu, sebab aku ini kudus. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatanmu Tuhan, untuk hadirat. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih. Sungguh Engkau Allah yang kudus. Hanya Engkau Allah yang layak kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau tetap di dalam hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan mengalami kuasa firman-Mu. Kami rindu lebih dikuduskan lagi melalui firman-Mu. Pakailah anak-Mu Fenty Tuhan. Urapi dia. Sucikan, kuduskan, tahirkan seluruh keberadaannya. Pakailah dia sebebas-bebasnya dengan roh-Mu yang kudus. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya hanya yang berasal daripadamu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Usia Raja Yehud. Pembacaan dari kitab Yesaya. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pada pagi hari ini saya coba membawa renungan mengenai dari kitab Yesaya, dan saya tertarik dengan ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamakan dia Immanuel. Dari bacaan ini kita dapat melihat bahwa Raja Ahaz menggunakan kekuatan sendiri ketika dia ingin berperang. Padahal melalui Nabi Yesaya, Tuhan Allah telah meminta supaya Raja Ahaz meminta tanda kepada Tuhan. Tetapi karena Raja Ahaz mempunyai kedudukan yang paling tinggi, yaitu raja, dia merasa gengsi, dia merasa kuat dengan kekuatannya dia, maka dia menolak permintaan dari Yesaya dan dia tidak mau meminta pertolongan dari Tuhan. Dia meminta pertolongan kepada Asyur dan pada akhirnya kerajaan Yehuda harus kalah. Nah, di sini kita belajar dari Raja Ahaz bahwa ketika kita mengalami suatu pergumulan yang mungkin datang silih berganti, naik dan turun, apakah kita tetap mau meminta tanda kepada Tuhan? Seperti halnya ketika kita melihat bahwa cuaca mendung. Tapi kita tetap ngotot tidak mau membawa jas hujan ketika kita naik motor atau membawa payung. Kita akan, pasti nggak jarang dari kita akan berpikir atau mempunyai opini, nanti di sana nggak hujan kok, tenang aja. Atau kita berpikir, udah deh, kalaupun hujan, cuman sebentar. Tetapi ternyata apa yang kita pikirkan itu beda dengan apa yang Tuhan mau. Ada badai, kita nggak punya, dengan kata lain kita nggak punya
antisipasi gimana kita ngelindungin diri kita dari hujan tersebut. Nah, apakah kita mau seperti itu? Sebentar lagi kita akan menyambut Natal. Di sini Tuhan bilang bahwa seorang perempuan akan mengandung dan akan menamai dia Immanuel. Kalau kita mengimani Yesus, kalau kita mengimani bahwa setiap pergumulan hidup kita, dia selalu ada bersama kita. Sebab Immanuel sendiri itu artinya Allah beserta kita. Tuhan tidak mungkin membiarkan umatnya berjalan sendirian. Tuhan tidak mungkin membiarkan kita mengalami pergumulan. Tetapi kadangkala, apalagi kita yang hidup di kota besar seperti Jakarta ya, atau di daerah manapun, ketika pergumulan datang, gak kita mungkirin, kita berlari kepada Allah yang lain. Kita mencari dari kuasa-kuasa jahat yang mungkin dengan sigap atau cepat langsung dapat hasilnya. Coba deh nanti kamu ke sana, tapi di sana ngantri ya. Misalnya kita mau misalnya kita mau ke orang pintar, tapi di sana nanti ngantri ya. Soalnya gue udah pernah ngalamin, suami gue balik lagi kayak gitu misalnya. Atau ketika ekonomi kita terjatuh, kita bingung kita harus seperti apa, padahal anak sekolah harus bayar, terus cicilan-cicilan juga harus tetap dibayarkan. Ada orang menyarankan untuk coba lo pinjam ke sana, pasti cepat tapi bunganya tinggi. Nah, kenapa kita tidak mau sabar menanti waktunya Tuhan? Kenapa kita masih berharap instan? Memang ikut Tuhan itu tidak mudah. Ikut Tuhan itu sangat-sangat membutuhkan kesabaran yang sangat luar biasa. Ikut Tuhan itu sulit. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin banyak cobaan yang kita hadapi. Mungkin saat ini ketika kita butuh keuangan, kita pinjam sama orang, kita pinjam sama bank, kita langsung dapat. Nih, saya kasih kamu pinjam, kita butuh 100 juta, dapat. Tetapi kita nggak tahu nanti ngebalikinnya seperti apa. Atau ketika perpisahan harus terjadi dalam suatu keluarga, kita datang ke orang pintar, kita berharap mereka kembali lagi. Maksudnya pasangan kita kembali lagi. Mungkin cepat ya, tetapi tidak menjamin bahwa pasangan kita akan benar-benar bertobat, akan benar-benar berubah, akan benar-benar keluarga kita akan baik lagi. Namun, kalau kita mau berserah sama Tuhan, kita tunduk sama Tuhan, kita mau taat sama Tuhan, mungkin lama. Tapi di ujung jalan kita melihat janjinya Tuhan itu pasti, Tuhan setia ada di sana, Tuhan setia menanti kita. Sekarang mungkin kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Cuman ke depannya kita nggak tahu apa yang terjadi. Entah kita nggak bisa bayar cicilan kita seperti yang tadi saya ilustrasikan, kita pinjam bank dengan bunga yang tinggi, atau ketika pasangan kita balik, kita masih ribut kanan kiri. Nah, daripada itu semua terjadi, mending kita sabar menanti waktunya Tuhan. Kita ikut maunya Tuhan, kita jalani apa kehendak Tuhan, mungkin dengan kesedihan, air mata, kekecewaan, tetapi percayalah bahwa rencana Tuhan tidak pernah mendatangkan kecelakaan. Rencana Tuhan baik untuk kita. Bapak dan Ibu, beberapa hari lagi kita akan menyambut kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, penyelamat kita. Seperti Maria yang taat dengan apa maunya Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita, mari kita membersihkan hati kita, bukan hanya baju atau ornamen-ornamen Natal yang baru, atau apapun yang mungkin membawa sukacita Natal dalam hal duniawi, tetapi biarkanlah sukacita Natal itu ada di dalam diri kita. Jangan pernah paksakan diri kita untuk melakukan apa yang bukan Tuhan inginkan. Dalam artian, jika kita
ingin memberikan sesuatu biar dilihat, wah orang ini memberikan, maaf, parsel atau apa, tetapi kita harus ngutang, jangan paksakan itu. Biarkan, mungkin kita bisa memberikan parsel Natal kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita dengan mengirimkan ucapan selamat Hari Raya Natal, itu sudah sangat menyenangkan dan doa untuk mereka. Karena orang beriman yang sejati selalu siap mendengarkan Tuhan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Inilah kebahagiaan dan sukacita kekal. Mari kita sambut kedatangan Yesus Kristus dan kita menjalankan kehidupan kita selalu bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhan selalu beserta kita. Kita hening sejenak dan kita berenung, apakah kita mau menjadi Ahas di zaman ini, atau apakah kita tetap setia menanti datangnya waktu Tuhan, walau kesedihan dan kesakitan ada di dalam hidup kita. Dimuliakanlah Tuhan kini, sekarang, dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita, teman-teman, kita tutup saat teduh pada pagi hari. Kita satukan hati kita dengan doa penutup. Allah Bapa di surga, terima kasih Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Terima kasih atas selawatan-Mu. Terima kasih atas santapan surgawi yang kami boleh terima pada pagi hari ini, Pak. Bapa di surga, ajarilah kami untuk terus-menerus mengandalkan-Mu ya Bapa. Karena itu adalah menyenangkan-Mu ya Bapa. Bapa di dalam surga, sebentar lagi kami akan memperingati kehadiran. Dan sebentar lagi ya Bapa, biarlah pada tahun ini Bapa, kami mau menyambut-Mu dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur. Karena Engkau yang dari surga mau turun ke dunia untuk menyelamatkan kami Bapa. Siapalah kami ini ya Bapa, sehingga kami begitu berharga di mata-Mu ya Bapa. Bapa, kami mau menyambut-Mu kali ini Bapa, bukan hanya dengan baju-baju yang bagus, tapi kami mau menyambut-Mu dengan hati yang baru ya Bapa, dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih atas selawatan-Mu pada pagi hari. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapa, Pak Paulus dan Vila Bapa. Mereka begitu mengasihi-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau setiap harinya Bapa senantiasa meneguhkan mereka, menguatkan mereka ya Bapa. Engkau sendiri yang akan senantiasa memperlengkapinya dengan rahmat-rahmat-Mu Bapa, dengan kasih karunia-Mu Bapa. Sehingga Pak Paulus dan Vila tetap setia dalam menjalankan perutusannya ya Bapa, untuk membawa jiwa-jiwa kembali kepadamu ya Bapa. Mempersiapkan jiwa-jiwa sehingga kami di sini layak untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali Bapa. Kami tidak tahu itu kapan Bapa, tapi kami mau tetap senantiasa berjaga-jaga Bapa, berwaspada Bapa, sehingga pada kedatangan-Mu yang kedua kali kami layak Bapa, kami layak menyambut. Allah Bapa di surga, biarlah kiranya Engkau senantiasa memberkati keluarga Pak Paulus dan Vila, sehingga damai sejahtera, sukacita senantiasa menyertai keluarga, dan senantiasa bersukacita dalam menjalankan pelayanan Bapa. Bapa di surga, pada malam hari ini, pada malam nanti akan ada komsel Pehatin Bapa. Biarlah Engkau sendiri Bapa yang akan mengutus anak-anak-Mu memperlengkapi Anselin Bapa, dan jiwa-jiwa muda Bapa datang rindu untuk menyambut-Mu, untuk memuji dan memuliakan. Kau lancarkan segala sesuatunya Bapa, sehingga
Komsel Prihatin dapat berjalan pada malam hari ini. Dan kami semua di sini ya Bapa yang sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah kami dapat menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Berbuah banyak Bapa, membagikan sukacita, damai kepada orang-orang di sekitar kami. Mari Bapa, kami mau satukan doa kami pada pagi hari ini dengan doa untuk komunitas pemurnian hati. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada di dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan apapun yang kami alami saat ini. Kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Kuasailah kami Bapa dalam segala pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, sehingga hari ini kami dapat menyenangkan. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, mari kita foto bersama, teman-teman. Oke, ya, udah siap ya. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Terima Ibu-ibu, kasih. Bapak. Iya, terima kasih. Terima kasih Kami pamit dulu. semuanya. Akhirnya bangun. Malin, Ya, gimana? Malin segera bangun. Yesus mau menumpang ke rumahmu. Nih, Marlin. terima kasih. Pamit. Oke, ya dadah. Mari. Dadah, mari.